Mereka pun berkata bahwa tidak akan beriman sebelum melihat Allah secara terang-terangan. Seketika Allah mengirim halilintar yang kemudian menyambar mereka dan sekaligus berhasil merenggut nyawa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Story Insight, di mana kita percaya di setiap cerita pasti selalu ada keajaiban. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan komen, supaya channel ini dapat terus berkembang dan bisa membagikan keajaiban cerita lainnya. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah penuh hikmah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini adalah tentang 70 orang kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa alaihi salam yang tersambar petir hingga tewas, kemudian dihidupkan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Mari simak ceritanya sampai habis. Kisah ini diceritakan setelah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun dan membelah Laut Merah menjadi dua. Setelah selamat dari Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sampai di lembah Tih di daerah Tursina. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi kitab suci yang akan dia gunakan untuk mengajar kaumnya dan sebagai pedoman risalah pada saat itu. Kemudian beliau diminta Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 30 hari penuh di bulan Zulkaidah. Setelah itu, beliau diminta untuk pergi ke Bukit Tursina untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kitab yang beliau minta. Setelah 30 hari berpuasa, Nabi Musa alaihissalam menggosok giginya dan mengunyah dedaunan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina karena merasa tidak pantas jika dia bau mulut. Akan tetapi, Nabi Musa alaihissalam malah ditegur oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berpuasa lagi 10 hari sehingga puasanya sejumlah 40 hari. Setelah berpuasa selama 40 hari, Nabi Musa alaihissalam pun berangkat ke Bukit Tursina dan mengangkat Nabi Harun sebagai wakil untuk memimpin kaumnya selama dia tidak ada bersama mereka. Kepergian Nabi Musa alaihissalam pun dimanfaatkan oleh seseorang yang bernama Samiri. Ia memprovokasi umat Nabi Musa agar menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Samiri membuat patung menggunakan perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan dan mencampurinya dengan tanah bekas tapak kaki kuda milik malaikat Jibril yang waktu itu diambil ketika melintas lautan yang terbelah untuk menciptakan patung sapi, sehingga patung itu dapat berbunyi seperti sapi. Umat Nabi Musa alaihissalam pun terberdaya dengan tipuan Samiri ini. Sebagaimana diketahui, pada saat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, meskipun lautan sudah menjadi jalan, rombongan kuda jantan umat Nabi Musa tidak mau melintas lautan itu. Saat itulah malaikat Jibril turun ke bumi dan mengendarai kuda betina. Melihat kuda betina masuk laut, maka kuda jantan pun berusaha mengejar dari belakang, sehingga sampailah ke seberang dengan selamat. Nah, bekas debu kuda Jibril inilah yang diambil oleh Samiri dan dimasukkan ke dalam patung anak lembu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Quran Surat Toha ayat 88. Melihat hal tersebut, Nabi Harun menasehati. Akan tetapi Nabi Harun tidak bisa berbuat banyak
karena dikhawatirkan akan memunculkan perpecahan di antara mereka. Padahal nih, kaum Bani Israel ini sebenarnya telah menyaksikan berbagai bukti dan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka dilepas dari kekejaman penguasa yang zolim. Mereka sudah menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular. Mereka melihat bagaimana lautan terbelah untuk mereka lalui, dan bagaimana Firaun dan pengikutnya yang sombong tenggelam. Akan tetapi kaum Bani Israel ini tidak pernah mau mengambil pelajaran dari apa yang sudah mereka lalui. Ketika mereka dalam suatu perjalanan, mereka melihat suatu kaum yang menyembah patung. Kaum Bani Israel ini malah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar dibuatkan Tuhan patung seperti mereka. Bani Israel juga dinaungi awan sehingga mereka terlindung dari panas terik matahari. Mereka juga diberikan mana dan salwa, makanan dari langit yang didapat tanpa susah payah dan tanpa bekerja. Namun Bani Israel justru menginginkan makanan biasa. Sungguh kaum Bani Israel ini tidak pernah bersyukur dan tidak pernah patuh atas Tuhannya dan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, selesainya Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina dan kembali menuju kaum yang ditinggalkannya, Nabi Musa sangat marah ketika dia melihat kaumnya berpesta dan menyembah patung lembu emas. Bahkan Nabi Musa juga marah kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam pun mengatakan bahwa nyawanya juga hampir melayang karena Bani Israel tidak mau mendengarkannya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zolim." Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa sekelompok kaumnya ke hadapan Allah untuk meminta maaf dan bertaubat atas kesalahan mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang terbaik dari kaumnya untuk ikut ke Bukit Tursina, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 155. Setibanya mereka di Bukit Tursina, turun awan yang sangat tebal, lalu masuklah Nabi Musa beserta pengikutnya dan bersujud. Ketika bersujud, terdengar Nabi Musa yang sedang bercakap dengan Tuhannya. Maka timbul keinginan mereka untuk melihat zat Allah. Mereka pun berkata bahwa tidak akan beriman sebelum melihat Allah secara terang-terangan. Seketika Allah mengirim halilintar yang kemudian menyambar mereka dan sekaligus berhasil merenggut nyawa mereka. Namun karena kesabaran dan kecintaannya terhadap umatnya, Nabi Musa alaihissalam memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya dan mereka pun dihidupkan kembali atas izin Allah. Nah, sahabat-sahabat, itulah kisah Nabi Musa alaihissalam dan 70 pengikutnya dari Bani Israel yang tersambar petir, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka bersyukur. Kisah ini pun diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 54-56. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah pada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata,
Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu tersambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 54-56. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang baik ya dari cerita-cerita Bani Israel ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Amin ya robbal alamin.